Selamat berpuasa hari kedua teman-teman semua. Kita saat ini akan berbicara tentang makna puasa. Namun untuk membicarakan makna puasa ini, saya akan mulai dengan kondisi kita saat ini, di mana saat ini kita itu semua sedang ada di era yang serba cepat dan kayaknya seolah-olah semua itu bisa didapatkan saat ini juga. Misalnya kita ingin, tahu sesuatu, tahu informasi, kita bisa dapatkan sekarang dengan cepat, kita dapat akses informasinya itu dengan cepat. Misalnya kita juga ingin, misalnya apa ya, ingin barang sesuatu, ada yang lucu, ada yang bagus, kita bisa dapatkan. Bahkan ketika kita tidak punya uangnya, kita bisa dapat utangannya, dan itu caranya mudah sekali. Dan itu membuat memang kehidupan kita saat ini kalau kita ingin sesuatu, kita bisa dapatkan itu dengan amat sangat cepat. Bahkan ada istilah baru kan, yakni FOMO itu, fear of missing out. Jadi ada ketakutan yang muncul ketika kita tidak tahu apa yang sedang terjadi atau yang sedang tren. Nah, resikonya adalah ketika kita setiap apa yang kita inginkan akan kita dapatkan sekarang, kita itu jadi tidak punya kemampuan untuk menahan. Artinya, sik lah, nggak usah sekarang nggak apa-apa, atau pokoknya kemampuan menahannya itu kita akhirnya jadi agak turun gara-gara kita dimanjakan untuk setiap apa yang kita inginkan, kita akan dapatkan sekarang. Nah, menurutku itu saat ini ketika kita ada di momen Ramadan, jadi momen yang baik, yang menarik untuk kita bisa belajar memperbaiki kondisi itu. Karena sebenarnya ada banyak makna bagaimana kita bisa maknai Ramadan ya. Ada orang itu bisa maknai Ramadan itu saatnya kita beribadah, atau ya tadi itu menahan, karena di Ramadan itu juga kita menahan keinginan makan, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Nah, ada satu makna yang ingin saya ceritakan di sini, yakni tentang makna, memberikan jeda, dan itu nanti juga ada hubungannya dengan kondisi kita saat ini, di mana kita itu, serba diberikan kemudahan dan kita kan akhirnya dapat sesuatu dengan mudah. Jadi tidak dengan menahan, tapi dengan memberikan jeda. Ngomong-ngomong soal jeda, sebenarnya Islam itu ada banyak sekali sebenarnya, memberikan kesempatan kita untuk jeda. Tidak hanya Ramadan ya, Ramadan itu kan jeda untuk kita dari hiruk pikuk duniawi misalnya. Kita bisa maknanya kok seperti itu. Dari 12 bulan kita diberikan 1 bulan untuk kita itu berjeda. Lalu misalnya bahkan ini jadi rukun sholat, yakni eh tumak nina. Bahkan kita itu di sholat itu harus ada jedanya, ada tumak ninanya. Nah, pertanyaannya kan, apakah jeda itu penting? Jawabannya penting, karena jeda itu bisa memberikan kita waktu untuk berpikir sejenak, merefleksi, dan menahan diri. Jadi ada proses, nggak langsung, oke ada trigger saya lakukan, tapi oke kita ada berhentinya dulu nih sebentar, itu jeda. Pentingnya jeda itu juga saya pelajari tidak hanya dari bagaimana kita diberikan fitur oleh Islam ini ya, tapi tentang bagaimana kita membaca sebuah kalimat. Jeda itu ternyata bisa memberikan kita makna. Bayangkan saja misalnya kata-kata di dunia ini itu ditulis tanpa jeda. Nah, tentu kan kita akan sulit menemukan makna di situ, bahwa sebenarnya ketika kita membaca pun, dalam bahasa Indonesia misalnya ya, kita itu akan menemukan makna ketika di setiap kata itu ada jedanya, ada spasinya. Nah, itulah yang membuat kita bisa memberikan makna. Dalam kata-kata sih iya ya, kita bisa bayangkan dengan mudah bahwa jeda itu bisa memberikan makna, tapi dalam kehidupan sehari-hari gimana caranya jeda itu bisa memberikan makna? Dan memang sebenarnya jeda itu bisa memberikan makna. Kenapa bisa seperti itu? Dalam kita berjeda, misalnya ada stimulan, kita melihat ada produk lucu. Ketika kita memberikan jeda terhadap itu, kita sebenarnya punya kesempatan untuk berimajinasi, mengaktifkan kehendak bebas kita sebagai manusia dan lain-lain. Jadi kita bisa lebih proaktif di situ. Oke, misalnya ada produk lucu, kita berikan jeda, tidak langsung, check out nggak gitu, tapi oke, ini kita kira-kira kalau beli ini akan berguna untuk apa ya? Saya masih butuh ini atau tidak ya? Apakah ini itu cuma keinginan sebatas sesaat atau tidak ya?
Nah, jadi ada waktu untuk melakukan itu dan akhirnya kita punya kehendak bebas untuk, ya saya butuh dan beli atau ya tidak. Atau misalnya adalah butuh informasi ya, oh iya saya butuh informasi itu segera dan biar tahu kondisinya atau ya nggak usah juga nggak usah tahu sekarang juga nggak apa-apa. Jadi jeda itu bisa memberikan kita kesempatan untuk berpikir ulang sejenak. Nah, dari indahnya, berjeda seperti itu, kita punya ruang untuk berdiskusi dulu dengan diri, itu juga menjadi salah satu yang penting untuk kita renungkan selama Ramadan ini tentang memberikan jeda. Oh, 11 bulan kemarin gimana dan kita akan melakukan 11 bulan ke depan seperti apa. Jadi ada ruang berbicara dengan diri sendiri, menimbang dan seterusnya, memberikan imajinasi dan seterusnya, membuat kehendak bebas dan seterusnya. Jadi kita tidak terperosok dalam kondisi bahwa saya mau ini sekarang. Nah, kondisi reaktif seperti itu pada umumnya akan membuat hidup kita menjadi tidak efektif dan untuk hidup efektif kita perlu mulai dengan hidup proaktif. Jadi ada jeda seperti itu dan bisa kita lakukan sekarang karena dengan jeda kita juga menjadi hidup lebih bermakna. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan selamat berpuasa hari kedua teman-teman.